Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, hadirin sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perputaran waktu kita akan mengalami sifatnya pengulangan-pengulangan, seakan-akan begitu ya. Kenapa? Kemarin kita juga ketemu waktu seperti ini, yakni waktu maghrib. Hari ini kita kembali ketemu juga maghrib, dan besok insya Allah ketika kita masih diberikan kehidupan akan ketemu lagi. Nah, kita bersyukur kepada Allah ketika bisa menunaikan hak-hak waktu tersebut. Jadi waktu itu ada punya kedudukan, punya hak yang harus kita tunaikan. Makanya dalam kajian akhlak itu ada satu pembahasan namanya hifdzul awqat, menjaga waktu. Dan Allah akan memberikan ketetapan-ketetapan pada waktu itu. Seperti sekarang tadi misalnya ya, maghrib, Allah menetapkan bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat fardu maghrib. Artinya apabila ketemu maghrib, matahari terbenam, maka kita orang mukmin hamba Allah wajib sholat maghrib. Ketemu lagi besok, ketemu lagi, sampai kita tiada lagi. Nah itu maksudnya. Jadi kita dapat menunaikan. Ada yang bersifat rohaniyah, spiritual, ada yang bersifat akhiriyah, jasmani. Dari sisi jasmani misalnya, ketika kita ketemu waktu pagi, maka agenda kita pada waktu itu apa? Kita sarapan pagi, kita makan pagi. Bila kita bisa menunaikan itu, maka insya Allah perut rasa kenyang, kerja insya Allah akan lebih mantap. Kenapa? Keperluan akan pagi sudah dipenuhi secara jasmani. Artinya kita makan pagi. Itu. Bayangkan misalnya ya, ketika waktu mestinya sarapan pagi, kita tidak sarapan. Entah tidak ada yang dimakan, ngeri betul lah. Pas beisukan, kadang-kadang dimakan. Kira-kira zaman bahari kira-kira tuh, kalau sekarang tuh rasa kadang-kadang lagi pang. Orang yang kadang-kadang dimakan itu kan. Atau kondisi kita memang tidak bisa makan. Karena sakit, itu masih masalah. Saatnya kita makan ternyata kita tidak bisa makan, berarti itu masalah. Karena kita sakit,
dan dengannya itu kita perut kosong, lapar, kerja tidak maksimal. Nah, jadi ketika kita dapat memenuhi hak itu dengan sarapan pagi, dengan makan pagi, itu satu anugerah, satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi jasmani. Lebih-lebih ketika kita bisa memenuhi hajat-hajat dan keperluan akan rohaniyah. Seperti sekarang tadi, apa keperluan rohaniyah kita? Kita memerlukan sholat, dan itu kita bisa tunaikan, maka insya Allah kita akan beruntung. Plus lagi dalam perputaran masa setiap malam arba di sini ya, ada kajian seperti ini. Nah, kita tunaikan, maka ini juga merupakan anugerah. Artinya kita telah memenuhi hajat-hajat keperluan akan rohaniyah kita. Inilah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang ketika masalah-masalah yang sifat jasmani terasa kita, kalau belum makan tuh terasa. Kenapa? Parut padi, kerja semangat lemes ya, terasa. Lalu apakah kita juga merasakan efek ketika tidak sholat misalnya? Nah, ini kadang-kadang tidak dirasakan, seakan-akan sama aja sholat tidak sholat. Padahal logikanya lah, apakah sama orang yang sudah makan dan yang belum makan? Tidak sama. Yang udah makan perutnya kenyang, yang belum makan perutnya lapar, kosong. Apakah yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu sama? Jelas beda. Nah, maka ketahuilah orang yang memenuhi hajat-hajat keperluan hatinya ya, rohaniyahnya, itu tidak sama dengan mereka yang tidak dipenuhi. Bisa memang kadang-kadang orang itu tidak sempat makan. Kenapa? Asyik kerja. Ini pengalaman pian mungkin yang pernah jadi sahibul hajat bakawinan dari hari bermula, hari Kamis, pasang serobong hari Jumat, persiapan konsumsi hari ini kampung ceritanya ya, hari Sabtu, Ahad. Nah, itu kadang-kadang kita sebagian ruang ini kan sempat asik, sibuk. Lalu selesai acara, panitia bubar, keluarga burikan. Apa yang terjadi? Hanyar, awak sakitan. Nih, pengantinan. Aduh, asa hancur awak nah. Anda burut ya mamanya dulu. Nah, hanya terasa kapan? Kalau sudah selesai. Kadang-kadang orang asik dengan dunia, mabok dengan dunia, kadang terasa. Kalau kada sembahyang itu ada masalah. Pas habis dunia lalu mati, hanyar jingkar tuh. Hanyar merasa kalau ternyata kada sembahyang itu bermasalah sekalinya. Kenapa dulu kada? Oh, sibuk, aur, mabok judulnya. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah ketika kita mampu nih memenuhi. Artinya dalam hifdzul awqat itu ya, ketika tiba waktu makan, kita makan. Ketika sampai waktu tidur, kita tidur. Ketika waktunya kita kerja, kita pun bekerja. Ketika waktunya sholat, kita sholat. Bila bisa begitu, itu insya Allah kehidupan kita akan aman, damai sampai ke akhirat. Itu akan terasa nyaman kalau itu kita jalani. Bila tidak, nah itulah namanya kiamat. Bisa kiamat sugra, bisa kiamat kubra. Contohnya ketika siklus matahari itu berputar, bulan, matahari, bumi itu berputar, selama dia terus begitu, dunia kita damai. Siklus kehidupan akan berjalan. Ketika pagi terbit fajar, ketika petang terbenam, begitu terus sampai
bulannya keluar bulan awal terus purnama terus begitu perjalanan, maka kehidupan kita akan selalu langgeng. Alam ini akan selalu damai. Ada saatnya nanti matahari itu terbit di barat. Itu apa itu? Tanda-tanda kiamat. Sudah kadepas anaknya. Nah, kehancuran itu. Maka kita hidup ini kalau kada ngikuti aturan itu pasti bermasalah. Makanya ikuti siklus itu. Maka ketika Allah berikan kesempatan untuk mengikuti siklus kehidupan sesuai yang ditetapkan Allah, insya Allah selama itu kehidupan kita akan baik. Dan dia menjalani hukum namanya hukum sunnatullah. Setiap yang berjalan atas hukum sunnatullah itu mesti peningkatan. Mesti peningkatan. Misalnya biji apa kira-kira nyaman di Indonesia? Biji salak. Biji salak itu kayak batu, ya, keras. Mendihamputakan ke dahi bisa pinjol. Itu biji salak. Diandak di tempat yang hukumnya sunnatullah, di tanah yang subur, daerah lembab atau basah dan bertanah. Apa yang terjadi? Itu tumbuh akan mengacambah, itu tumbuh akar, masuk akar dulu dia, lalu timbul cikal pohon, terus berkembang, berdaun, terus saja berduri, lalu nanti tumbuh bunga, lalu kita kawinakan, kambang bini, kambang laki, nah kawinakan, karena dia mengikuti hukum sunnatullah begitu, maka akan berbuah. Sama kehidupan kita, kalau kita ngikutin hukum aturan Allah itu tadi, insya Allah secara ekonomi akan meningkat. Itu insya Allah. Kalau ada mampet, macet, itu ada masalah tuh. Bayi kita ikuti perkembangannya secara sunnatullah akan berkembang. Apa yang diperlukan bayi? Kasih ASI, kasih minuman, kasih ini, isi ini mesti tuh dia akan tambah besar, nanti betiharap, nanti batingkaung, kena duduk bilungka, ya kan? Nah habis itu kan berdiri sampai berjalan sampai buka, gitu siklusnya. Lalu ada bayi tadi mandek, nggak jalan, stunting kah apakah namanya, itu ada masalah, berarti ada problem pada tubuhnya itu. Nah sama kita ini ya, kalau problem itu ya masalah bayi ya, ke ahlinya gitu, kita kenapa itu dikonsultasikan. Saatnya ngomong belum ngomong, misalnya kan saat jalan belum jalan, itu mungkin ada masalah fisik atau psikisnya, itu konsultasikan itu kan. Nah sama kita, kalau kehidupan kita ini tidak berkembang kepada lebih baik, itu berarti ada masalah kita dengan yang ditetapkan Allah. Kita kadang mengikuti jalan yang sudah Allah tetapkan. Nah itu sebagai pedoman untuk kita untuk mengevaluasi tentang kehidupan kita. Kalau menurut hukum sunatullah itu begitu, mesti ya punya anak, terus nanti punya menantu, punya cucu, terus begitu. Secara perkembangan keluarga itu ya seperti itu. Kalau perkembangan ekonomi insya Allah juga seperti itu. Kalau kita ngikutin hukum-hukum siklus yang Allah tetapkan, yang dalam bahasa tadi adalah hukum sunnatullah, ngikuti sunnah-sunnah yang Allah tetapkan. Bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada aktivitas ya yang oleh orang sekarang itu dianggap apa namanya ya remeh temeh lah gitu kan, padahal dalam agama penting. Apa misalnya silaturrahim. Jadi semangat silaturahim sekarang itu agak mengendor seiring katanya dengan kemajuan zaman. Wah itu tidak maju sebenarnya. Sebenarnya syariat hukum Allah, ketetapan Allah itu tidak akan berubah seiring dengan perkembangan kemajuan zaman. Tidak. Itu keliru itu. Sebenarnya mesti semakin ditingkatkan. Nah hal ini seiring dengan kemajuan orang pada hidup individualis.
Kayak negara-negara barat itu kan, mereka ya agak heran kalau ke Indonesia ini orangnya itu yang senyum, menyapa gitu. Kalau di sana enggak ada, shot kan gitu kisahnya tadi. Modern kisahnya, modern. Nah, dan itu kondisi-kondisi kayak itu sudah agak terjangkit ke wadah kita, ke generasi-generasi milenial hari ini. Kenapa? Lihat tuh, anak-anak kita tuh ketujuhnya di mana? Tinggal di perumahan yang artinya bahasa kita Banjar tuh nang kada baharungan. Nah, nang kada ya cuek-cuek lah. Nyaman nang kayak itu. Dianggapnya seperti itu. Padahal itu keliru. Ya, memang yang terlalu baharungan itu salah juga, Bang. Kepoan lan orang itu salah juga. Tidak begitulah. Namun artinya yang individualis itu tidak juga, nah, rumah pagar-pagar tinggi, wah, Pak, mobil langsung masuk, pagar tutup, pada tahu dan mobil itu siapa, kayak apa orangnya, anggota rumah tangga tuh berapa orang, berapa anaknya, ada tahunya di komplek tuh kan nyaman kayak itu orang ini. Nah itu padahal itu salah, tidak begitu. Pola yang disyariatkan Allah tuh, yang diatur Allah tuh. Bahkan silaturahim itu bagian dari anak kunci surga. Jadi kalau boleh katakanlah, kalau sembahyang itu tiket masuk surga, sementara kalau kuncinya kada bisa juga. Bahkan sembahyang itu sendiri juga harus punya nilai-nilai silaturahim. Makanya berjamaah. Nih fungsi jamaah ini apa? Fungsi orang berjamaah ke masjid, ke musala itu untuk apa? Justru aspek sosial dan silaturahimnya itu. Mohon maaf, hari ini ada orang yang sembahyang gini, qamat datang salam bulik, terus ngapain? Pada nilai-nilai derajat yang disebutkan dalam hadis itu, ya 27 derajat itu ada di antara ulama menyusun kelebihan berjamaah itu justru yang 27 itu aspek sosialnya ada. Kalau sendirian nggak ada nilai sosialnya. Kenapa jadi tinggi? Karena dia punya aspek sosial. Nanti ada tegur sapa, ada salam, ada senyuman, ada sapaan, ada ya merekat-rekat kehubungan yang baik gitu kan, sosial. Itu seyogianya. Nah makanya kita tidak hanya sholat saja, tapi kita ingin juga mendapat nilai-nilai silaturahim yang itu merupakan anak kunci surga. Lihat dalam hadis yang ulun baca tadi, ini hadis menurut riwayat asbabul wurudnya itu adalah Nabi pertama kali mengajar secara ijtimaiyat ketika tiba di Madinah, di Quba. Jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu berkumpul di Quba, pintu gerbang masuk kota Madinah. Lalu Nabi kita mengumpulkan para sahabat yang dua golongan ini, Muhajirin dan Ansar, dikumpulkan. Lalu Nabi mempersaudarakan mereka. Nah, kalian bersaudara, bahkan mempersaudarakan secara khusus nih. Kamu Muhajirin, ini saudaramu, ini saudara kamu. Nah, itu begitu mereka dipersaudara oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi gitu ceritanya. Lalu setelah itu Nabi kumpulkan mereka duduk seperti ini. Lalu Nabi bicara di tengah mereka dengan ungkapan yang begitu indah, ya, yang tadi ulun sebutkan, absus salam wa at'imu ta'am dan seterusnya itu. Nabi ajarkan itu. Apa kata Nabi? Sebarkanlah salam. Jadi antara kalian supaya saling menebar salam. Kenapa? Salam itu juga merupakan perekat, ya, perekat tali kasih sayang. Sementara berkasih sayang dalam ukhuwah itu adalah merupakan indikator iman. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbun nafsih, hingga dia mencintai saudaranya. Saudara yang mana? Saudara Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu dia selalu mencintai. Nah, salah satu jalan kepada cinta itu adalah salam. Makanya kata Nabi, absus salam bainakum tahabbu. Sebarkan salam antara kalian itu akan menanamkan rasa cinta di antara kalian. Itu
Tidak ada tegur sapa di antara kita, sebarkan salam, afsus salam. Artinya salam itu baik yang kita kenal, bagus lagi kan, ataupun yang tidak dikenal. Ketika kita mengenal dia, tahu dia adalah muslim, mungkin masih ini pasti muslim, salamlah kita, gitu kan. Atau paling tidak itu dengan senyuman. Maka jangan dia remeh lah sesuatu yang dikatakan Nabi ini sesuatu yang utama. Sehingga Nabi katakan kalau senyum itu sedekah, itu mahal nilainya. Jadi senyuman kita itu bernilai, berharga, bahkan berharga dalam sisi ukhrawi. Ketika bernilai secara ukhrawi, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, wal akhiratu khair wa abqa. Nilai akhirat itu adalah yang lebih baik dan dia kekal. Coba bayangkan, kan rugi kita. Nah ini nanti kita tuh yang menyesal tuh nanti kenapa kadang mengamalkan itu kan. Padahal disuruh ini afsus salam itu. Lalu wa'at'imut ta'am, kasih makan. Jadi kita disuruh ngasih, bukan minta. Ada kesempatan kan kasih, kesempatan kita bayar, kesempatan traktir. Kenapa? Ini kunci surga. At'imut ta'am. Terus wasilul arham, hubungkan silaturahim, tali kasih sayang di antara kita ini, supaya ada ikatan kasih sayang. 3/4-nya dari 4 itu adalah menyangkut hablum minan nas, hubungan antar manusia. Maka ini kita lakukan paling tidak dalam bentuk ijtimaiyat, dalam kejamaan seperti ini. Kalau dengan kerabat, dengan keluarga, datanglah kita bertandang, karena kita yang mengerti, karena kita yang mengaji, karena kita tahu, kita amalkan. Kadang-kadang ya ada bisikan setan, pian aja nama ilangi orang mana ilangi pian, kan nggak itu. Akhirnya sama-sama putus. Mestinya dia begitu. Dia tidak mungkin karena sibuk, tidak ada waktu. Kita ada waktu, alhamdulillah. Sama Eba kedada, nah kita sempat, alhamdulillah. Kita yang mengamalkan, kita yang dapat nilai, kita dapat pahala. Apa ruginya bertandang sebentar dengan Mama Rina, dengan sepupu, siapakah posisinya dalam kerabat kita gitu kan? Sempatkan sesekali gitu kan, karena ya berdekatan saja masih dalam kawasan Bakti, kawasan Banjarmasin. Apa salahnya kita sesekali gitu kan? Datangin, ketemu kita, silaturahim. Luar biasa nilainya itu. Nah, kalau perlu ya, kalau kita yang datang bisa bawa buah tangan, hadiah. Apakah? Kenapa? Tahadau tahabu. Saling memberi hadiah itu juga menanamkan kasih sayang. Biasanya nilai hadiah itu sudah tak ternilai, melampaui harga, murah aja. Jam tangannya murah saja. Cuman karena ini berupa hadiah, ini kenangan. Apapun sayang jam tangan, ini hadiah teman saya ini. Wah, jadi itu jadi kenangan, ikatan kasih sayang. Apa yang bisa kita bawa? Dan tuan rumah ketika orang silaturahim ke kita, kita juga harus siapkan. Karena kita paham tadi at'imut ta'am, yang datang sudah berbawaan, kita yang di rumah juga siapkan. Ini sama-sama yang paham makna silaturahim. Syukur dia mau datang ke kita. Kita kada sempat datang, dia datang, alhamdulillah, terus sambut. Makanya di antara indikator iman itu apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Tamu itu baik nang diundang atau kada diundang. Tamu itu kok masih kada bisa diundang, apalagi nang diundang. Mantenan ngundang orang, ya kita ikram. Semua sama. Kita mau undang di WA, Bang. Kita mau undang di kampung, di mikrofon masjid, musala, Bang. Semua kita undang. Maka yang datang itu kita hormati. Jangan yang datang sedan pejabat mau bilang hakayaba mengapung. Ada orang kampung nah, bersalaman jangan ajak ada. Nah. Itu kan di kerumut duyup namanya. Nah, itu ini yang datang anggota DPR, anggota DPRD. Wah, hayaba. Bilang tapaco sepatu. Turun pada panggung menyambut.
Orang kampung nang datang nah ada tahu muha. Padahal seorang undang, ayo orang kampung rumahan lah, anu acara lah. Seorang yang undang, masa ada menghormati. Nah itu kadang-kadang kita ya tadi karena kada paham ada ngerti ya kayak itu. Anu sajian berbeda, ada VIP itu tidak benar itu. Paling tempat selayaknya, misalnya kalau ustadz datang misalnya kan dibedakan tempat ya wajar. Masa ustadz umpat antri padang bibinian juga. Bibinian ini mohon maafnya kadang atau di bahasa ada di ustadz juga kajol. Nah menghindari itu tuan rumah wajar. Siapa yang rumah karena kalau kita mau undang guru anu itu kan misalnya nih guru nang ya kita anggap kita hormati lah itulah yang suyuh itu kan sidin kita anukan tempat kena wajar tuh biasa aja itu. Tapi kalau sudah berkelas itu nah lain sajiannya ini di nukarnya ini khusus tamu khusus VIP. Jadi yang VIP itu ya tadi sifatnya yang ketika kita yang wajar tempat ya tempatkan itu sulungi, nah itu kan. Itu nang diundang. Nang kada diundang mah ke rumah. Ikram juga. Dia tamu. Masuk ke rumah. Nah, apa yang bisa kita sajikan? Sajikan. Air minum, makanan, minuman, apa yang selayaknya ini jamnya juga kita lihat orang beelang nih jam apa? Jam makan. Nah, bagus sih bermakan nih. Kalau hanya sore-sore ya makanan ringan bagus itu at'imu ta'amnya ada nilai-nilai itu. Nah ini aspek sosial sudah. Lalu tak kalah pentingnya ternyata ada hadis ini di penghujungnya dikunci dengan wassallu bilaili wan nasuniyam. Ini penting ini. Dia memang sunat kedudukannya, tapi ingat dia salah satu dari anak kunci surga. Bangun malam. Rak'atan fi jawfil lail khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat di malam hari ya di penghujung malam yakni qiyamul lail tahajud yang hanya dikerjakan 2 rakaat itu nilainya khairum minad dunya wa fiha. Ujar Nabi kita dilanjutkan hadis itu, sekiranya tidak menjadikan umatku terbebani berat dengan perkara itu, sungguh akan kuwajibkan salat malam itu. Laula an asuqa ala ummati au ala nasi la amartuhum. Kuwajibkan pada mereka untuk bangun malam. Cuma karena ini Nabi hikmah untuk tidak membebani umat. Kalau itu wajib, maka ini merupakan sifatnya anjuran yang sunnah. Sunnah utama, sunnah aula, dan dia hazanah, simpanan yang paling berharga. Nah, dalam makna hadis yang lain di dalam surga nanti. Ini hazanah besar. Maka upayakan nih, ini perilaku Nabi dan salafus saleh yang kita telah meminta untuk seperti itu. Dalam bacaan surah kita dalam Al-Fatihah itu, doa kita dalam Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, tafsirnya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang benar, siddiqun. Wasyuhada, orang yang terbunuh syahid membela agama Allah. Wassalihin, dan orang-orang saleh, salafus saleh. Apa amal salafus saleh? Sepakat para ulama di antara amal-amal salafus saleh adalah salat malam, qiyamul lail. Kalau kita ingin pola hidup seperti mereka dan ingin mendapatkan kunci surga, maka kepada kita hamba-hamba Allah jangan meninggalkan di antara malam-malam kita itu dengan sholat malam, qiyamul lail. Usahakan seperti itu. Sempatkan walaupun hanya 2 rakaat.
Yang diantaranya digiring dan dikawal dengan sholat witir. Witir itu amal malam juga tuh, qiyamul lail juga tuh. Untuk witir itu bisa polanya kayak pola Ramadan. Pola Ramadan apa? Dikerjakan di awal malam. Ramadan kan habis tarawih, witir kan? Itu bukan milik Ramadan. Kalau tarawih ya, tarawih itu milik Ramadan. Kalau witir enggak. Witir bagian qiyamul lail setiap malam. Boleh di awal, itu yang dipraktekkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kalau yang penghujung malam, penutup, itu yang dikerjakan Sayyidina Umar. Masing-masing punya prinsip. Kenapa di awal malam? Kalau kada sempat di sini, kalau kau mati nanti kada sholat witir malam ini. Itu Abu Bakar. Kalau umat optimis, saya harus mengerjakan di waktu yang aula. Nanti saya malam mesti bangun. Wah, beliau memastikan itu. Silahkan mau mazhabnya Abu Bakar, yang Isya, salat sunat, tutup witir, guring. Malamnya tahajud. Sayyidina Umar tidur, bangun malam, qiyamul lail, tutup witir. Nah, itu. Dirangkai seperti itu. Usahakan untuk tidak meninggalkan witir tiap malam, dan minimal 2 rakaat tiap malam ada qiyamul lailnya, yang fi jawfil lailnya, yang di ujung malam itu menjelang fajar kita kerjakan salat sunat, karena dia merupakan nilai besar dan bagian dari anak kunci surga, ya, anak kunci surga. Maka kita di situ dituntun para ulama kayak apa? Kiat-kiat supaya bangun, kiat-kiat supaya bangun tahajud, ya, supaya di saat jamnya itu kita bangun yang seperti pada Nabi. Nah, kiat-kiatnya diantaranya adalah tidur mengikuti sunnah Nabi. Tidurnya itu nah, sepertiga awal malam tuh udah guring. Pertiga awal malam tuh sudah guring kita. Pertiga malam itu misalnya kita malam tuh ditandai dengan waktu Isya. Isya tuh sudah memasuki malam kegelapan lah. Jadi kita hitung mulai Isya nih. Mulai Isya, fajar jam berapa? Fajar jam 5 sekarang. Kita anggaplah itulah azan tuh nah. Itu fajar. Nah, sekarang kita misalnya Isya jam berapa? Isya jam, anggaplah jam 19.30, tengah 8 ya, tengah 8 tengah 9, tengah 9, tengah 8, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Nah, anggap 9 jam. 9 jam. Dari Isya sampai Fajar itu 9 jam. Bagi 3. 3 jam pertama. Jadi 3 jam pertama itu setengah 8, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Setengah 11 itu sudah guring kita. Itu sunnah Nabi. Nah, jangan begadang, jangan melewati waktu itu. Nah, setengah 11 atau jam 10 lewat, nah guring. Jam 10 matikan sudah data, jangan main HP lagi. Ini kekawanan dibuka grup, Masya Allah, jam 1 masih chattingan. Nang dilawani, nang chattingan, pokoknya satpam. Kalah kita. Ini juga malam. Lihat siapa kan nang chattingan. Oh, kawan satpam. Pas jaga malamnya wajar aja chattingan kita nang melawani lucu. Kita matikan dah data, jangan main HP lagi, jangan bawiaan lagi untuk menguatkan pasang alarm. Nah, itu satu ikhtiarnya lah. Jadi ikhtiarnya itu tidur tidak melampaui jam 11. Sebab guring kita itu yang bujur-bujuring itu maksimal. Ini maksimal nih. Orang tua kan sampai nih. Orang tua sudah tapi kamu guring lagi. Itu 5 jam. 5 jam. Tidur kita tuh mesti, bila sudah 5 jam tuh mesti mailan, mesti bangun. Mesti terdengar tuh. Jadi kalau setengah 11 guring nih lah, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4 tuh sudah bangun. Itu sunatullah sudah. Makanya kalau jam berbunyi 12 kali orang mengatuk, teng teng kena mendengar karena guring. Tapi pas jam 4 teng 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 mendengar, memang sudah bangun.
Cuma masalahnya si koler masalahnya. Dapat nyari kemarau ini dingin, adem ayam. Kolerai bangun, pada bangun, sempat aja Pak kami ke WC. Ulik, berbahaya pulang, menambahi selimut, apa ada? Nah itu masalahnya. Nah jadi untuk itu selain itu usahanya penting niat. Bila ada niat itu mesti dibangunkan, dan bila bangun mesti siap karena ada niat. Nah innamal a'malu binniyat, niatkan. Karena sudah tahu nih utamanya fadilahnya, sayang nih, maka saya akan bangun ini, niatkan malam ini tahajud gitu kan, itu. Nah kita bangun, nah itu diniatkan. Setelah itu ada beberapa usaha. Nah, jadi Jersidin sinilah di dalam petunjuknya itu kita mengurangi kerja siang tuh terlalu keras. Jadi bekerja itu nang biasa-biasanya wajar-wajar, jangan tahu forser. Kalau orang bahuma itu kan bekerja itu istilahnya ya imbah juhur selesai ya sudah, kalau sambung sampai imbah asar pulang mailai tajak tuh kan. Itu kalau orang tuh bahumaan atau yang lain. Jadi jangan terlalu memproses tenaga, itu nanti akan membuat lelah, lalu gurunya janak. Tuh usahanya. Terus jangan banyak ngurusin ini mikir dunia. Dunia ini melalaikan. Nah, dan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Jadi kalau ada kegiatan ijtimaiyat seperibadi, kita baik beramal. Jangan ngobrol masalah dunia. Ada bahaya lah nih di konten gitu, orang malah kisah. Jadi habis maghrib pandiran memandir janda. Apabila belajar idahnya si anunya lajar. Siapa pernah anak ini lajar? Sekalinya mikir sama TE. Nah, mikir sama TE. Harau nih kedengaran sa komplek bini-bini mendengar apa boleh pada Pak Lahi. Makanya jangan mikir akan itu. Apa memandir janda menunggu isya. Karena ada kegiatan. Nah, itu bahaya itu. Itu di anu aja Bang lah di kisah gitu kan. Bisa terjadi itu. Nah, kayak itu tuh jadi mati dulu. Dan enggak usah ngobrol dunia itu kita ya kalau tidak sembahyang sunat terus mengaji zikir itu kan, muzakarah itu bagus saja. Nah itu disuruh jadi isi maghrib isya itu dengan ibadah. Lalu isya boleh mau apa diperlukan sudah selesaikan, guring bangun dan sembahyang malam santai aja. Kalau saya cepat-cepat sujudnya lama, rokoknya lama tuh Nabi kayak itu. Jadi ayatnya panjang, boleh memakai mushaf, boleh dengan mushaf tahajud itu kan. Nah, boleh kalau hendak khatam seberapa hari kita tahajud supaya khatam, boleh baca mushaf, agak santai ya sembayangnya. Dan enak itu harus jadi kebiasaan, nyaman itu. Nah, nanti setelah selesai kalau hendak ada waktu ya boleh baring-baring sebentar, kalau tidak ya langsung ke masjid, langsung ke musala, terus berjamaah lagi gitu. Nah, jadi usahakan ini. Jadi bila itu kita amalkan, tadkhulu jannata bisalam, surga mempersilahkan kita untuk masuk karena dia sudah terbuka. Inilah kunci pembuka surga. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi dan bisa mengamalkannya. Yang sudah terbiasa istiqamahkan, niatkan sampai tiada lagi. Sampai malam kita tahajud, sampai subuh, sampai pagi kita duha, sampai zuhur kita zuhur dan seterusnya. Terus siklus itu kita ikuti, insya Allah itu akan memberikan banyak kebaikan untuk kita dan tidak akan menyesal kelak nanti di akhirat. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.